Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Susibekti dengan NIM 2251506001111015 kelas ASDB. Di sini saya akan menjelaskan terkait kode program studi kasus binary tree. Nah, yang pertama adalah studi kasus membuat pohon biner. Langsung saja, yang pertama ada import library. Kode ini mengimpor pustaka scanner dari paket Java Util. Nah, ini digunakan untuk membaca masukan dari pengguna. Selanjutnya ada kelas node. Kelas node adalah representasi simpul dari pohon biner. Setiap simpul memiliki 3 atribut, yaitu data, left, dan right. Data digunakan untuk menyimpan nilai simpul. Left digunakan atau merupakan referensi ke arah kiri simpul. Right adalah referensi ke arah kanan simpul, dan konstruktor node digunakan untuk menginisialisasi simpul dengan data tertentu. Lalu selanjutnya ada kelas B-tree. Kelas B-tree ini adalah representasi pohon biner yang memiliki simpul akar dan metode terkait. Lalu konstruktor B-tree dapat menerima simpul akar sebagai argumen atau nilai data yang akan digunakan untuk membuat simpul akar. Metode isEmpty ini digunakan untuk memeriksa apakah pohon biner kosong atau tidak. Selanjutnya ada metode add yang digunakan untuk menambahkan simpul baru ke pohon. Ini akan mengecek apakah data baru harus ditempatkan sebagai anak di kiri atau anak di kanan, tergantung pada apakah data tersebut ganjil atau genap. Lalu selanjutnya ada kelas utama, yaitu kelas pohon biner. Pada metode main, program pertama-tama membaca masukan pengguna, yaitu jumlah angka yang akan dimasukkan. Kemudian program membaca angka sebanyak jumlah kali dan menambahkannya. Kemudian program membuat objek B-tree dengan simpul akar yang memiliki data awal, genap, ataupun ganjil. Setelah itu, program membaca angka sebanyak jumlah kali dan menambahkannya ke pohon biner sesuai dengan aturan genap atau ganjil. Setelah membaca semua angka, program akan menutup objek scanner. Terakhir, program mencetak pohon biner dengan melakukan penelusuran in order menggunakan metode in order. Lalu selanjutnya ada metode in order dan in order util. Metode in order dan in order util ini digunakan untuk melakukan penelusuran in order left, right pada pohon biner dan mencetak hasilnya. Nah, kode ini memungkinkan kita sebagai pengguna memasukkan sejumlah angka, dan pohon biner akan dibangun sesuai dengan peraturan genap dan ganjil. Lalu hasil penelusuran in order akan dicetak. Lalu untuk studi kasus selanjutnya adalah studi kasus membuat pohon gaji. Kode yang diberikan ini adalah implementasi pohon biner yang digunakan untuk menyimpan data karyawan berdasarkan gaji mereka dalam bahasa pemrograman Java. Langsung saja, untuk yang pertama adalah import library. Kode mengimpor pustaka scanner dari paket Java Util. Ini digunakan untuk membaca masukan dari pengguna. Selanjutnya adalah kelas node. Kelas node ini adalah representasi simpul dalam pohon biner. Setiap simpul memiliki 3 atribut, yaitu data, left, dan right. Data adalah array string yang digunakan untuk menyimpan informasi karyawan, di mana data indeks 0 berisi karyawan dan data indeks 1 berisi gaji karyawan. Left adalah referensi ke arah kiri simpul, sedangkan right adalah referensi ke arah kanan simpul. Konstruktor node digunakan untuk menginisialisasi simpul dengan data tertentu. Selanjutnya ada kelas B-tree. Kelas B-tree sendiri adalah representasi pohon biner yang memiliki simpul akar atau root dan metode terkait. Konstruktor B-tree dapat menerima simpul akar sebagai argumen ataupun nilai data yang akan digunakan untuk membuat simpul akar atau simpul root. Metode isEmpty digunakan untuk memeriksa apakah pohon biner kosong atau tidak. Selanjutnya, metode add digunakan untuk menambahkan simpul baru ke pohon. Selanjutnya, data akan ditempatkan sebagai anak kiri jika gaji karyawan baru lebih besar atau sama dengan gaji karyawan di simpul saat ini, dan sebagai anak kanan jika lebih kecil. Lalu selanjutnya adalah kelas utama yang memiliki nama app.
Pada metode main ini, program pertama-tama membaca jumlah data karyawan yaitu N. Jika N kurang dari atau sama dengan 0, program akan mencetak pesan yaitu tidak ada data karyawan dan keluar dari program. Program membaca data pertama karyawan yang merupakan root tree atau akar pohon dan membuat objek B-tree dengan data ini. Selanjutnya, program akan membaca data karyawan lainnya dan menambahkannya ke pohon biner sesuai dengan aturan gaji. Setelah membaca semua data karyawan, program mencetak pohon biner dengan melakukan penelusuran in order menggunakan metode in order. Lalu selanjutnya adalah metode in order dan in order util. Metode in order dan in order util ini digunakan untuk melakukan penelusuran in order yaitu left root right pada bound biner dan mencetak hasilnya. Dalam kasus ini, hasil penelusuran in order digunakan untuk mencetak nama karyawan dan gaji karyawan dalam format nama karyawan bergaji jumlah gaji dolar. Kode ini memungkinkan kita sebagai pengguna untuk memasukkan data karyawan, membangun pohon binder berdasarkan gaji mereka, dan mencetak daftar karyawan secara terurut berdasarkan gaji. Sekian penjelasan kode program terkait studi kasus binary tree kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.